Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saada dari kelas B Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2022. Saya akan membuat video UTS yang berjudul Perkembangan Remaja. Masa remaja termasuk masa yang sangat menentu karena pada masa ini anak-anak mengalami banyak perubahan pada psikis dan fisiknya. Terjadi perubahan kejiwaan, menimbulkan kebingungan di kalangan remaja. Mereka penuh dengan gejolak emosi dan tekanan jiwa, sehingga menyimpan dari aturan norma sosial yang berlaku di kalangan masyarakat. Dalam proses perkembangan kematangan psikologis dan biologis, remaja kerap menghadapi ketegangan, kebingungan, dan kekhawatiran. Remaja menjadi gemar coba-coba dalam emosi labil, sehingga mudah terpengaruh. Kata remaja berasal dari bahasa Latin, yaitu adolescere, yang berarti to grow, yang artinya tumbuh. Istilah adolescere seperti yang dipergunakan saat ini mempunyai arti yang lebih luas, mencangkup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Menurut teori Piaget mengemukakan bahwa secara psikologis masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam memecahkan masalah. Menurut hukum di Amerika Serikat saat ini, individu dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia 18 tahun, bukan 21 tahun seperti sebelumnya. Perpanjangan masa remaja setelah individu matang secara seksual dan sebelum diberi hak serta tanggung jawab orang dewasa mengakibatkan kesenjangan antara apa yang secara populer dianggap budaya remaja dan budaya dewasa. Budaya kaula mudah menekankan kesegaran dan kelengahan terhadap tanggung jawab dewasa. Budaya ini memiliki hierarki sosial sendiri, keyakinan sendiri, gaya penampilannya sendiri, nilai-nilai dan norma perilakunya sendiri. Usia 12-14 tahun. Masa prapubertas adalah peralihan dari akhir masa kanak-kanak ke masa awal pubertas. Ciri-cirinya: A. Anak tidak suka diperlakukan seperti anak kecil lagi. B. Anak mulai bersikap kritis dan merindu puja. Masa pubertas usia 14-16 tahun. Masa remaja awal. Ciri-cirinya: yang pertama, mulai cemas dan bingung tentang perubahan fisiknya. Yang kedua, suka menyembunyikan isi hatinya. Yang ketiga, memperhatikan penampilan. Yang keempat, sikapnya tidak menentu atau pling-plang. Yang kelima, suka berkelompok dengan teman sebaya dan senasib. Yang keenam, perbedaan sikap pemuda dengan sikap gadis. Masa akhir pubertas usia 17-18 tahun adalah peralihan dari masa pubertas ke masa adolesen. Ciri-cirinya: yang pertama, pertumbuhan fisik sudah mulai matang, tetapi kedewasaan psikologisnya belum tercapai sepenuhnya. Yang kedua, proses kedewasaan jasmania pada remaja putri lebih awal dari remaja pria. Adolesen usia 19-21 tahun merupakan masa akhir remaja. Beberapa sifat penting pada masa ini. Yang pertama, perhatiannya tertutup pada hal-hal realistis. Yang kedua, mulai menyadari akan realitas. Yang ketiga, sikapnya mulai jelas tentang hidup. Yang keempat, mulai nampak bakat dan minatnya.
Pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik mengalami perubahan dengan pesat, lebih cepat dibanding masa kanak-kanak dan dewasa. Untuk mengimbangi pertumbuhan yang cepat itu, remaja membutuhkan makan dan tidur lebih banyak. Perkembangan seksual pada anak laki-laki diantaranya mengalami mimpi pertama atau mimpi basah. Pada lehernya tumbuh seperti buah jagung yang membuat suaranya seperti pecah, dan di sekitar bibir dan kemaluannya mulai tumbuh rambut. Pada anak perempuan diantaranya rahimnya sudah mulai bisa dibuahi atau sudah menstruasi. Di bagian mukanya mulai tumbuh jerawat. Penimbunan lemak membuat dadanya mulai tumbuh, pinggulnya mulai lebar, dan pahanya mulai membesar. Emosi yang meluap-luap. Keadaan emosi remaja masih labil karena erat hubungannya dengan hormon. Suatu saat ia bisa sedih sekali dan lain waktu bisa senang sekali. Hal ini terlihat pada remaja yang baru putus cinta atau remaja yang tersinggung perasaannya karena misalnya diplototi. Dan emosi remaja lebih kuat dan lebih menguasai diri mereka daripada pikiran yang realitas. Mulai tertarik pada lawan jenis. Secara biologis, manusia terbagi atas dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan sosial remaja, mereka mulai tertarik pada lawan jenisnya dan mulai berpacaran. Jika dalam hal ini orang tua kurang mengerti, kemudian melarangnya, akan menimbulkan masalah dan remaja akan cenderung tertutup dengan orang tuanya. Menarik perhatian lingkungan. Pada masa ini, remaja mulai mencari perhatian dalam lingkungannya, berusaha mendapatkan status dan peranan seperti kegiatan remaja di kampung yang beri peranan. Ia pasti melaksanakannya baik. Bila tidak diberi peranan, maka ia akan melakukan perbuatan untuk menarik perhatian masyarakat. Bila perlu, maka akan melakukan perkelahian dan kenakalan lainnya. Remaja akan berusaha mencari peranan di luar rumah bila orang tua tidak memberi peranan kepadanya karena menganggapnya sebagai anak kecil. Terikat dengan kelompok. Remaja dalam kehidupan sosial sangat tertarik pada kelompok sebayanya. Dalam pengalaman pun, mereka berusaha berbuat yang sama, misalnya berpacaran, berkelahi, dan mencuri. Apa yang dilakukan pemimpin kelompoknya ditirunya, walaupun yang dilakukan itu tidak baik. Dalam kelompok itu biasanya melampiaskan perasaan tertekan karena mungkin tidak dimengerti oleh orang tua dan kakak. Kelompok atau geng sebenarnya tidak berbahaya, asalkan saja kita bisa mengarahkannya, karena dalam kelompok tersebut remaja hanya ingin memperoleh kebutuhannya untuk dianggap, dimengerti, mencari pengalaman baru, berprestasi, diterima statusnya, harga diri, rasa aman, yang semua itu belum tentu diperoleh di rumah maupun di sekolah. Menurut Elizabeth Duhot, bahwa yang terjadi selama masa remaja, yang pertama, perubahan eksternal. Perubahan eksternal meliputi tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh, organ seks, dan ciri-ciri seks sekunder. Yang kedua, perubahan internal. Perubahan internal meliputi sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem endokrin, dan jaringan tubuh. Perkembangan emosi pada masa remaja.
Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan, suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi. Sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar, pertumbuhan pada tahun awal masa puber terus berlangsung, tetapi berjalan agak lambat. Pertumbuhan yang terjadi terutama bersifat melengkapi pola yang sudah terbentuk pada masa puber. Oleh karena itu, dicari keterangan lain yang menjelaskan ketegangan emosi yang sangat khas pada usia ini. Sikap, perasaan, atau emosi seseorang telah ada dan berkembang semenjak ia bergaul dengan lingkungannya. Timbul sikap, perasaan, atau emosi itu, positif atau negatif, merupakan produk dari pengalaman individu secara unik dengan benda fisik lingkungannya, dengan orang tua dan saudara, serta pergaulan sosial yang lebih luas. Sebagai suatu produk dari lingkungan yang juga berkembang, maka sudah tentu sikap, perasaan, atau emosi juga berkembang. Bentuk emosi yang sering nampak dalam masa remaja awal antara lain adalah marah, malu, takut, cemas, cemburu, iri hati, sedih, gembira, kasih sayang, dan ingin tahu. Dalam hal emosi yang negatif, umumnya remaja belum dapat mengontrolnya dengan baik. Sebagai remaja, dalam bertingkah laku sangat dikuasai oleh emosinya. Elizabeth B. Hurlock berpendapat bahwa pemuda remaja dapat menghilangkan unek-unek atau kekuatan yang ditimbulkan oleh emosi yang ada dengan cara mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan emosi itu dengan seseorang yang dipercayainya. Menghilangkan kekuatan emosi terpendam tersebut juga emosional catharsis, cara yang dapat ditempuh dalam usaha menemukan dan membongkar kekuatan emosi yang terpendam itu dapat dilakukan dengan cara bermain, bekerja, dan lebih baik lagi adalah dengan mengatakannya kepada seseorang yang dapat menunjukkan gambaran masalah yang dihadapi remaja yang bersangkutan. Peranan pendidik, guru, terutama konselor, sangat penting dalam hal ini, sebab mereka dapat melakukan dengan penerimaan dan pemahaman dalam membantu kegiatan emosional catharsis tersebut. Perkembangan inteligensi dan kognitif pada masa remaja. Remaja adalah suatu periode kehidupan di mana kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien mencapai puncaknya. Di samping itu, masa remaja ini juga terjadi reorganisasi lingkaran saraf frontal lobe. Frontal lobe ini berfungsi dalam aktivitas kognitif tingkat tinggi. Perkembangan frontal lobe tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan kognitif remaja, sehingga mereka mengembangkan kemampuan penalaran yang memberinya suatu tingkat pertimbangan moral dan kesadaran sosial yang baru. Kemudian, dalam kekuatan baru, dalam penalaran yang dimilikinya, menjadikan remaja mampu membuat pertimbangan dan melakukan perdebatan. Perkembangan kognitif menurut teori Pike ditinjau dari perspektif teori kognitif Pike, maka pemikiran masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira antara 11 sampai 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. Di samping itu, remaja pada masa ini juga mampu berpikir secara sistematik, mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan suatu permasalahan. Perkembangan pengambilan keputusan remaja adalah masa
masa di mana terjadi peningkatan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, mulai mengambil keputusan tentang masa depan, memilih teman, dan lain-lain. Dalam hal pengambilan keputusan ini, remaja lebih tua ternyata lebih kompeten dibanding anak-anak. Apabila dibandingkan dengan remaja yang lebih tua, remaja yang lebih muda mempunyai kemampuan yang kurang dalam keterampilan pengambilan keputusan. Tidak jarang remaja terpaksa mengambil keputusan salah oleh orientasi masyarakat. Perkembangan kognisi sosial menurut Desi dan Kenny. Yang dimaksud dengan kognisi sosial adalah kemampuan untuk berpikir secara kritis mengenai isu dalam hubungan interpersonal yang berkembang dalam usia dan sejalan dengan pengalaman serta berguna untuk memahami orang lain dan menentukan bagaimana melakukan interaksi dengan mereka. Menurut sejumlah ahli psikologi perkembangan, keterampilan kognitif yang muncul pada masa remaja mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan kognisi sosial mereka. Salah satu bagian penting dari perubahan perkembangan aspek kognisi sosial remaja ini adalah apa yang diistilahkan oleh psikolog David Elkin dengan egosentrisme, yaitu kecenderungan remaja untuk menerima dunia. Mereka menganggap semua mata terpaku pada penampilannya. Perkembangan sosial remaja. Percepatan perkembangan dalam masa remaja yang berhubungan dengan pemaksaan seksualitas juga mengakibatkan suatu perubahan dalam perkembangan sosial. Sebelum masa remaja, sudah ada saling hubungan yang lebih erat antara anak yang sebaya. Sering juga timbul kelompok anak, perkumpulan untuk bermain bersama atau merencanakan bersama, misalnya untuk kemah atau saling bertukar pengalaman. Merencanakan aktivitas bersama, misalnya aktivitas terhadap suatu kelompok lain. Aktivitas tersebut juga dapat bersifat agresif, kadang kriminal seperti mencuri, penganiayaan. Dalam hal ini dapat dilakukan kelompok anak nakal. Oleh karena itu, timbul masalah-masalah seperti hubungan dengan orang tua, perubahan fisik, kognitif, dan sosial yang terjadi dalam perkembangan remaja mempunyai pengaruh yang besar terhadap relasi orang tua remaja. Orang tua tidak dipandang sebagai otoritas yang serba tahu secara optimal, mengembangkan pandangan yang lebih matang dan realistis dari orang tua mereka. Dengan demikian, keterkaitan dengan orang tua selama masa remaja dapat berfungsi adaptif yang menyediakan landasan yang kokoh, di mana remaja dapat menjelajahi, menguasai lingkungan baru dan sosial yang luas. Salah satu kehidupan yang sangat menonjol adalah terjadinya peningkatan minat dan motivasi terhadap seksualitas. Dorongan seksualitas remaja itu sangat tinggi dari dorongan seksualitas orang dewasa. Untuk melepaskan diri dari dorongan seksualitas tersebut, remaja berusaha mengekspresikan dorongan seksualnya dengan berbagai bentuk tingkah laku seksual, mulai dari melaksanakan aktivitas berpacaran, berkencan, dan lain-lain. Meskipun seksualitas merupakan bagian normal dari perkembangan, tetapi perilaku seksual tersebut disertai resiko yang tidak hanya ditanggung oleh remaja, tapi juga orang tua. Sosial. Minat sosial. Pada masa remaja, terdapat sosial peningkatan. Minat sosial. Pada masa remaja, minat terhadap sosial meningkat pesat. Tetapi hal ini didasarkan hanya pada remaja yang mempunyai uang yang banyak, sedangkan remaja yang tidak memiliki uang banyak terbatas dalam melakukan minat-minat sosial.
sosial. Pada masa remaja, minat terhadap sosial meningkat pesat. Tetapi hal ini didasarkan hanya pada remaja yang mempunyai uang yang banyak, sedangkan remaja yang tidak memiliki uang banyak terbatas dalam melakukan minat-minat sosial. Kritis pada masa remaja antara lain: yang pertama, bahaya-bahaya fisik meliputi 1. Kematian. Akibat penyakit tidak banyak terjadi selama masa remaja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun kematian yang disebabkan kecelakaan mobil semakin meningkat. Yang kedua, bunuh diri. Pada masa remaja, bunuh diri semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya depresi dari hubungan percintaan, masalah keluarga, dan sekolah. Yang ketiga, cacat fisik. Adanya cacat fisik yang tidak bisa disembuhkan, mungkin itu dari kecelakaan atau karena sejak lahir akan menimbulkan bahaya sekaligus bahaya psikologis. Yang keempat, kecanggungan dan kelakuan. Bila perkembangan keterampilan dan perkembangan motorik tidak seperti perkembangan teman-teman, remaja tidak dapat turut serta dalam permainan dan olahraga yang berperan penting dalam kehidupan sosialnya. 2. Bahaya psikologis antara lain: 1. Perilaku sosial. Di bidang perilaku sosial, ketidakmatangan ditunjukkan dalam perilaku lebih memilih pola pengelompokan yang kekanak-kanakan dan kegiatan sosial dengan teman-teman sebaya sesama jenis, dan dalam kurang adanya dukungan oleh kelompok sebaya yang memperkecil kesempatan remaja untuk mempelajari perilaku sosial yang lebih matang. Yang kedua, perilaku seksual. Ketidakmatangan sangat tampak dalam bidang perilaku seksual. Remaja yang tidak berkencang akan dianggap tidak sesuai dengan yang seharusnya oleh teman sebaya. Hal ini akan menimbulkan diskriminasi oleh teman sebaya. Yang ketiga, perilaku moral. Ketidakmatangan moral juga jelas dalam kenakalan anak dari keluarga kaya dibandingkan dengan remaja yang dibesarkan dalam lingkungan yang kurang baik, yang patut menimbulkan sikap-sikap antisosial, namun justru patuh pada peraturan-peraturan. Yang keempat, hubungan keluarga. Ketidakmatangan dalam hubungan keluarga seperti yang ditunjukkan oleh adanya pertengkaran dengan anggota keluarga, terus-menerus mengkritik atau membuat komentar yang merendahkan tentang penampilan atau perilaku anggota keluarga, sering terjadi selama tahun awal masa remaja. Pada saat ini,